Mengungkap gelombang pertama epidemi di Wuhan, ratusan ribu orang meninggal, jenazah dimutilasi. Bayangan pandemi COVID-19 masih membayangi China. Namun, dalam menghadapi krisis ini, Partai Komunis China telah melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Mereka tidak hanya secara konsisten menyembunyikan kebenaran, namun juga mengeluarkan perintah untuk tidak menyebutkan COVID-19 dan malah menyebutnya sebagai influenza di rumah sakit. Sejak tahun 2024, masyarakat di berbagai wilayah di daratan China telah melaporkan rumah sakit yang penuh sesak dan lonjakan kematian mendadak yang tidak dapat dijelaskan, bahkan memicu gelombang batuk dan seringnya kasus berbagai jenis kanker dan pendarahan otak parah. Fenomena seperti ini membuat masyarakat curiga ada kaitannya dengan pandemi COVID-19. Hingga hari ini, setelah lebih dari 4 tahun epidemi ini terjadi di China, narasi resmi masih kurang transparan. Baru-baru ini, seorang penduduk Shanxi mengatakan kepada Epoch Times di luar negeri bahwa saudara perempuan temannya, seorang direktur rumah sakit, mengungkapkan bahwa gelombang pertama wabah COVID-19 pada awal tahun 2020 mengakibatkan kematian ratusan ribu orang di Wuhan, setidaknya lebih dari 100 ribu. 5 krematorium di Wuhan beroperasi 24 jam sehari, dan beberapa tungku meledak karena kelebihan beban. Ketika mereka tidak dapat mengimbanginya, mereka membekukan jenazah, memutilasi jenazah, dan bermaksud mengkremasinya nanti jika memungkinkan. Diketahui bahwa Wuhan memiliki 8 rumah duka, termasuk rumah duka Hankou, rumah duka Wuchang, rumah duka Kingshan, dan rumah duka Chaidian, dengan 3 rumah duka berlokasi di kawasan pusat kota. Pemerintah setempat mengamanatkan bahwa terlepas dari apakah almarhum meninggal karena COVID-19, pengumpulan abu dan penguburan harus dihentikan sementara. Pada bulan Maret tahun 2020, rumah duka di Wuhan mengizinkan keluarga almarhum untuk mengumpulkan abu jenazah dari mereka yang meninggal karena epidemi, sehingga mengakibatkan antrean panjang di luar rumah duka selama beberapa hari. Caixin pernah mengungkapkan bahwa rumah duka Hankou menerima 5.000 guci hanya dalam 2 hari, lebih dari 2 kali lipat jumlah kematian resmi yang dilaporkan oleh PKC untuk kota Wuhan. Salah satu anggota staf mengungkapkan bahwa pada bulan Februari tahun 2020, rumah duka beroperasi 19 jam sehari, dan setiap anggota staf laki-laki dipanggil untuk mengangkut jenazah. Kami diperintahkan untuk membagikan semua abunya sebelum festival Chengbeng. Jumlah ini termasuk mereka yang meninggal karena pneumonia Wuhan dan penyebab lainnya. Seorang pengemudi yang mengangkut guci mengungkapkan bahwa kendaraannya membawa lebih dari 2.500 guci sekaligus. COVID-19 pertama kali merebak di Wuhan pada akhir tahun 2019, oleh karena itu penyakit ini juga disebut sebagai pneumonia Wuhan. Mulai tanggal 23 Januari tahun 2020, Wuhan dikunci selama 76 hari, yang mana selama itu masyarakat Wuhan mengalami kematian, kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Meskipun demikian, pemerintah Partai Komunis China secara konsisten menghindari pembahasan mengenai epidemi ini. Kehadiran COVID-19 di China telah diremehkan, dan para pejabat tidak lagi menyebutkannya, seolah-olah diam saja bisa membuat virus ini hilang. Ahli virologi Amerika, Lin Xiaosu, mengemukakan bahwa China kini mungkin menghadapi serangan gabungan dari varian-varian COVID-19, namun informasi tersebut belum mendapat perhatian resmi. Situasi ini membuat masyarakat bertanya-tanya apakah kebijakan Partai Komunis China benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat atau hanya bertujuan menjaga stabilitas yang dangkal. Epidemi ini tidak hanya menguji sistem kesehatan masyarakat China tetapi juga transparansi sistem pemerintah dan rasa tanggung jawabnya. Namun, situasi saat ini jelas menunjukkan ketidakpedulian PKC terhadap kehidupan warganya.